Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa barak wasallam, beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Yang saya muliakan, yang saya hormati, guru kita bersama Al-Ustaz Saleh Sakola, Al-Ustaz Jamrud, dan seluruh daripada pengurus Masjid Al-Munawwar dan seluruh jamaah yang alhamdulillah yang hadir di tempat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam kitab Rawahul Bayan, masalah buka puasa Ramadan. Masalah buka puasa Ramadan. Artinya boleh orang berbuka puasa di bulan Ramadan dengan catatan satu, sakit, musafir. Sakit. Dalam Al-Quran disebut hanya sakit, tidak disebut sifatnya. Sakit berat, sakit ringan, tidak. Sakit. Mazhab Zahiriyah, ada satu mazhab namanya mazhab Zahiriyah, disusun oleh Abu Daud Az-Zahiri. Memang sampai sekarang ini mazhab tidak eksis, tapi pendapat-pendapat mereka banyak termaktub di dalam kitab-kitab fikih di 4 mazhab yang lain. Kata mazhab Zahiriyah, orang boleh buka puasa Ramadan jika dia sakit, walaupun sakitnya ringan. Apa sakit? Jari sakit. Potong bawang buat masak buka puasa, rencana keiris, luka, sakit, buka puasa. Boleh menurut mereka. Boleh menurut mazhab Zahiriyah. Bahkan ada seorang tabi'in namanya Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin. Beliau punya guru ini, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Itu disebutkan dalam kitab Rawahul Bayan fi Tafsir Ayatil Ahkam, dan juga kitab Al-Ahkamul Quran Imam Jassos. Ada ulama terkenal namanya Imam Al-Jassos. Ini Abu Bakar Jassos namanya. Jassos ini profesi tukang batu bata. Jadi ulama dulu selain mereka ulama juga kerja, ada profesi. Ada gurunya Syekh Abdul Qadir Jailani namanya Muhammad Dabbas. Dabbas artinya penjual sirup. Ada ulama juga namanya Abu Bakar Al-Baqqalani, dari kata bakal, penjual sayur. Ada ulama namanya Imam Muslim Ibnu Hajjaj Al-Qusairi Naisaburi, penjual kain. Jadi banyak ulama profesinya pekerja, tapi tidak menghalangi mereka menuntut ilmu agama. Jadi kalau mau alasan, saya ini kerja gak bisa belajar, itu sudah telat itu. Ini ulama-ulama besar ini pekerja semua ini. Pekerja semua. Nah, Muhammad bin Sirin juga seorang pekerja, as-salun. As-salun. Apa as-salun? Penjual madu. Jadi cara dagang mereka beda sama kita. Beda jauh. Disebutkan dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala, beliau dagang madu. Bukan punya beliau, hanya tugas jaga. Satu hari tikus jatuh masuk ke tong madu. Jatuh di atas, persis di atas. Kalau hukum fikih mazhab Syafi'i, kalau dia agak padat, cukup bagian pinggirnya tikus diambil, dibuang, sisanya itu suci. Mazhab Syafi'i. Kalau cair, najis. Cair. Jatuh, dia tanda dia cair. Kalau jatuh masuk ke dalam, maka ini hukumnya najis, harus dibuang. Kecuali 2 kula. Nah, ini panjang nih bab fikih. Tapi kalau padat, dia tidak masuk ke dalam, dia ada di atas, maka tidak perlu membuang semuanya. Cukup pinggir saja dengan tikusnya dibuang. Sisanya suci. Tapi harus lihat pinggir bulu-bulunya yang apa segala macam. Jangan orang minum madu ada sisa. Nah, itu dibuang. Lihat bagaimana ulama dulu. Muhammad bin Sirin waktu lihat tikus jatuh di tong madunya, beliau buang 1 tong. Gak bisa ini, takut konsumen kasihan. Dibuang 1 tong.
Dia buka tong yang lain, ternyata ada anak tikus juga. Jadi semua tong madu yang ingin dia jual, semuanya kejatuhan tikus. Mati tikus, bangke. Semuanya dibuang, gak ada sisa. Padahal bukan punya dia. Beliau hanya ditugaskan menjaga. Ini Muhammad bin Sirin terkenal juga ahli takwil mimpi. Sang pemilik toko datang. Kenapa toko ditutup? Lihat ditutup. Cari ke rumahnya Muhammad bin Sirin. Wahai Muhammad, kenapa ditutup toko? Sudah habis madu. Alhamdulillah, dia pikir habis dijual. Sudah habis semua. Alhamdulillah, cepat sekali ya habisnya. Padahal ini baru pagi hari sudah habis. Iya, maksud saya sudah habis, bukan habis dijual. Terus bagaimana? Ada tikus jatuh. Tikus jatuh, terus semua tong itu kemasukan tikus. Terus saya buang semua di sungai. La haula wala quwata illa billah. Ini saya mau jual apa ini? Saya punya modal sisa ini. Aduh, engkau harus ganti. Punya toko gak mau ambil pusing, harus ganti. Dia bilang saya gak punya uang. Nanti saya utang, saya cicil. Gak bisa, saya mau sekarang. Dilapor ke, ibaratnya sekarang kantor polisi. Muhammad bin Sirin dipenjarakan. Ulama dipenjarakan gara-gara tidak mampu membayar madu yang dia buang. Ditanya sama polisi, kenapa engkau buang itu madu? Kan bisa itu. Saya takut kalau saya jual, ada yang meminum bekas daripada tikus, dia sakit, saya takut ditanggung pertanggungjawaban di hadapan Allah di yaumil qiyamah. Ini pernyataan Sayyidina Umar, lau sakatat sakhlatun ala syatil ifrat la khusitu an us'ala anha, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Waktu beliau di Madinah, kekuasaan sampai ke Irak, sampai ke Syam, sampai ke Mesir. Beliau di kota Madinatul Munawwarah. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, kalau ada jalanan di sungai Efrat rusak, kemudian seekor anak kambing jalan terpeleset gara-gara jalan rusak, saya takut di hari kiamat saya ditanya oleh Allah tentang masalah ini. Ini khauf minallah, rasa takut kepada Allah. Dibuang semua, masuk penjara. Murid-muridnya datang belajar, di mana guru? Ternyata luar biasa. Sudah kasih wasiat kepada keluarganya, jangan bilang ke murid-muridku kalau aku sekarang di dalam penjara, jangan bilang. Bilang lagi keluar. Sampai waktu berjalan berbulan-bulan, ada seorang murid yang kaya raya dengar kabar kalau gurunya di penjara. Beliau datang, dibayar tebusan. Kemudian sang murid mengatakan, wahai guru, kenapa tidak bilang dari awal? Kata Muhammad bin Sirin, saya tidak mau merepotkan murid-murid saya. Biar saya yang tanggung, tidak masalah. Ini Muhammad bin Sirin rahimahumullah. Nah, beliau dalam kasus hukum fikih pernah bulan Ramadan makan. Jadi beliau punya sohib-sohib datang ke rumah Ramadan siang hari ba'da zuhur. Wah, itu enak tuh ba'da zuhur itu. Nah, lagi makan asik, assalamualaikum. Ini murid-muridnya kaget. Lihat, wahai guru, ini kenapa makan? Bilang, sakit jari, ada luka di jari, saya berbuka. Hanya jari? Ya Allah bilang di Al-Quran, orang-orang sakit au ala maradin, orang yang sakit itu boleh buka, diganti di hari yang berikutnya. Ini saya pakai Al-Quran. Ini jangan dipakai ya. Jangan dipakai hukum ini. Kenapa jangan dipakai? Sudah dibantah oleh ulama lain ya. Jadi jumhur ulama, jadi ada 3 pendapat mengatakan boleh berbuka karena sakit, ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama tadi, sakit apapun boleh buka. Ini yang malas puasa ini paling suka ini mungkin. Senang. Sakit ini. Cuma pendapat ini lemah. Pendapat lemah. Karena ada pendapat jumhur ulama, Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, mereka mengatakan
yang boleh berbuka puasa jika sakit yang jika dia berpuasa tambah parah sakitnya. Tapi kalau hanya jari, ya Allah, jari, iris bawang ke iris sedikit. Sakit gigi juga Pak, buka. Menurut Abu Dzar Zahiri, sakit yang dia puasa sakitnya tambah parah, boleh buka. Atau dia puasa sakitnya lama sembuh, atau dia ketika berpuasa tidak kuat karena sakit. Ini yang diperbolehkan. Tapi kalau hanya jari sakit gigi, itu ditolak oleh ulama. Di sini ilustrasi begini agama kita. Ada perbedaan pendapat, tapi sebagai rahmat agar orang tenggelam dalam ilmunya Nabi Muhammad SAW. Ada satu ini jangan kaget ya. Jangan kaget. Ini mazhab Zahiriyah memang pendapatnya unik, dipilih yang sangat mudah. Daging babi hukumnya apa? Haram. Hurrimat alaikumul maitatu wadam walahmu khinzir. Diharamkan bagi kalian bangke, darah dan daging babi. Mazhab Zahiri yang mengatakan babi haramnya daging saja. Jadi kulit boleh, sate kulit babi boleh. Menurut beliau. Kenapa? Karena ayat tersebut menyebutkan lahmu khinzir, diharamkan daging babi. Berarti bukan daging babi halal. Ini jangan dipakai ya. Jangan dipakai. Tapi ini ijtihad Abu Daud Az-Zahiri. Beliau dulunya mazhab Syafi'i, tapi ketika pindah ke Spanyol, ada ulama yang menjadi murid beliau yang mengembangkan mazhab beliau, namanya Ibnu Hazm. Kitab namanya Al-Muhalla, nama kitabnya. Jumhur mengatakan haram. Mayoritas ulama mengatakan haram. Kenapa dikatakan semuanya haram babi? Karena dalam bahasa Arab, kalau secara ilmu balaghah itu ada kaidah mengatakan zikrul ba'di ma'na kul. Zikrul ba'di ma'na kul, menyebutkan sebagian tapi maksudnya keseluruhan. Dan ini di bahasa Indonesia juga ada. Contoh, Ustadz Saleh suruh seorang murid, tolong beli kambing 1 ekor ya. Lihat kambing murah, oh sudah 5 ekor ya, tolong beli kambing 5 ekor. Sang murid pergi ke pasar. Pak, ekor kambing harga berapa? Oh sekian. Dia beli 5. Pulang ke Ustadz Soleh. Assalamualaikum Ustadz, saya suruh beli ini. Mana ada kambing? Ini 5 ekor. Dia bawa ekor kambing saja 5 ekor. 5 ekor. Padahal maksudnya Ustadz Soleh Sakola, maksudnya itu 5 ekor ya dengan kambing-kambingnya, bukan ekornya saja. Paham tidak? Sama ketika Allah sebutkan daging babi, artinya bukan daging babi saja yang haram, tapi semuanya. Kalau ikan biasa bilang gimana? Gaki ya? Gaki itu artinya apa? 1 gaki 1/4 ya. Kalau 1 ekor sama juga 1 ekor ikan ya. Nah, jangan beli ekor ikan, ekor ikan. Maksud 1 ekor ikan artinya utuh, seluruhan. Nah, ini yang diambil oleh para imam, makna hurrimat alaikumul maitatu wadamu walahmu khinzir. Allah sebutkan daging babi haram, maknanya seluruhnya haram, bukan hanya dagingnya.